Oke, halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Isa Biliwak dengan NIM 141220024. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas UTS dari mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Oke, untuk soal yang pertama, identifikasikan sebuah produk, kemudian definisi kualitas apa saja yang ada dan melekat pada produk. Jadi di sini saya memilih produk penghapus Joico. Untuk beratnya 15 gram, dimensi tinggi 1,2 cm, dimensi lebarnya 1,2 cm juga, dan dimensi panjang 5,3 cm. Untuk deskripsi standar produk, saya membedakan menjadi dua ya, jadi isi penghapusnya sama kemasan. Untuk variabel kemasan, tingginya 1,3 cm plus minus 0,1 cm. Untuk lebar juga sama. Terus untuk panjangnya, dari sini ke sini 4,5 cm plus minus 0,1 cm. Untuk standar variabel dari isi atau penghapusnya sendiri, tingginya 1,2 cm plus minus 0,4 cm. Untuk lebarnya juga 1,3 cm plus minus 0,4 cm. Untuk panjangnya 5,3 cm plus minus 0,4. Oh, ini tipe 0,4 cm. Kemudian untuk standar atribut kemasan, penghapus terkemas penghapus terkemas dengan baik, kemudian kemasannya berwarna biru, terus tulisan mereknya jelas. Untuk standar atribut isi penghapusnya warna putih, teksturnya tidak terlalu keras, dan penghapus tidak patah. Oke, next untuk soal yang kedua. Ini, sebuah perusahaan air mineral melakukan inspeksi ketepatan volume minuman botol dalam kemasan 200 ml. Adapun data pengamatannya seperti ini. Untuk yang pertama, menurut saudara, dari identifikasi data di atas, apakah jenis cacat atribut atau variabel? Jadi menurut saya ini termasuk jenis cacat variabel ya, karena ketidaksesuaiannya dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua, kita disuruh membuat peta kendali X dan R menggunakan Microsoft Excel dan data di atas beserta hitungannya. Jadi untuk membuat peta kendali X bar dan X bar R, yang pertama kita tulis dulu soalnya ya ini. Ini soalnya. Terus kita hitung jumlah X bar. X bar ini adalah jumlah rata-rata dari per pengamatannya. Jadi ini ke sini rata-ratanya adalah ini. Terus kita tulis demikian rupa jadi kayak gini. Kemudian yang kedua kita cari R-nya. R-nya ini apa? R ini adalah data terbesar dari 4 pengamatan ini dikurangi data terkecil dari pengamatan ini juga. Jadi ini rumusnya. Max dari data 4 data ini dikurangi data terkecil atau min dari 4 data ini. Terus selanjutnya kita mencari CL atau X double-nya atau X bar. Ini hasilnya kita dapat dari rata-rata ini ya, rata-rata dari X bar-nya semua ini. Jadi tinggal kita blok terus ketik average di sini. Average. Nah, nanti keluar hasil X bar-nya. Untuk R bar-nya yang CL, kita dapat mencarinya dengan cara mencari rata-rata dari ini R, jumlah R-nya. Sama kayak yang tadi, kita tinggal blok aja terus masukkan rumusnya, ketemu CL-nya itu 4,4. Terus yang ketiga kita cari UCL atau upper batas atasnya. Yang pertama yang kuning ini batas atas dari X bar, untuk yang hijau nanti batas atas dari X bar R. Nah, ini rumusnya untuk UCL adalah X double bar plus A2 dikali R bar. Nah, kolom A2 ini kita dapat dari mana? Jadi ini A2 ini udah ada hitungannya ya. Untuk 4 pengamatan ini nilai A2-nya adalah 0,729, D3-nya juga itu nilainya 0, untuk D4 2,282. Terus kita langsung hitung saja untuk kita masukkan rumusnya. Jadi X bar atau ini plus A2 ini ya.
plus F2 di sini, terus dikali I6 ini untuk ini, CL. Jadi ketemu hasilnya untuk batas atasnya adalah 199,43. Terus untuk LCL-nya kita hitung dengan cara X double bar juga, cuma bedanya ini dikurangi. A2 dikali R. Seperti kayak tadi, jadi hasilnya ketemu kayak ini. Terus kemudian kita nyari UCL untuk R bar. Nah, rumusnya ini. D4 dikali R. D4-nya tadi kita dapatkan hasilnya itu dari tabel 2,282 dikali ini R bar atau CL-nya yang tadi. Ketemu hasilnya 10,13. Terus untuk LCLR-nya 0 ya. Soalnya ini LCR itu D3 dikali R. Ini kan D3-nya 0. Kalau dikali R, hasilnya juga akan tetap 0. Oke. Terus kemudian kita bikin tabelnya dengan cara ini ya. Yang kuning-kuning ini untuk membuat tabel X bar, yang hijau untuk membuat X bar R. Kita blok dulu semuanya. Terus kita masuk ke insert, pilih yang ini, terus ini. Nah, nanti keluar kayak seperti di gambar ini. Lakukan hal yang sama juga untuk yang kolom hijau ini. Ya, nanti ketemu hasilnya seperti ini. Nah, dari pengukuran yang sudah kita lakukan, terdapat ada cacat yang tidak terkendali pada data ke-8 dan ke-5. Terus untuk X bar R ini sudah aman ya, berarti nggak ada data yang di luar batas kendalinya. Terus selanjutnya, gimana kalau ada yang data yang keluar dari batas ini? Yang harus kita lakukan adalah dengan mengganti sampel yang bermasalah itu dengan angka yang baru. Jadi kita coba-coba sampai hasilnya itu sesuai ya, nggak ada yang lewat dari batas atas atau batas bawah. Jadi dari soal yang dapat, saya ganti ininya dari data ke-5 dan data ke-8, dan hasil perbaikannya seperti ini. Sudah tidak ada data yang melebihi batas. Oke. Kemudian next untuk soal nomor 3. Sebuah pabrik melakukan pemeriksaan pada satu lot bahan baku. Ya, ini bisa sudah diketahui soalnya. Terus A. Berapakah probabilitas lot akan diterima? Dihitung dengan rumus ini. PA sama dengan P dalam kurung D lebih besar, lebih kecil sama dengan C mu. Ya, jadi kita definisikan dulu ya. N-nya sama dengan 1000 gulung benang ini tadi. C-nya itu sama dengan satu lot ya. Terus ini P-nya 5%, jadi 0,05. Untuk mu-nya N dikali P, jadi 20 dikali 0,05 sama dengan 1. Untuk probabilitas slot diterimanya PA, kita masukkan langsung ke rumus ya. Tadi, jadi ketemunya segini, sama dengan 0,736. Probabilitas slotnya akan diterima. Untuk probabilitas slot ditolak, rumusnya 1 min PA, 1 min 0,736, sama dengan 0,264. Jadi ini jawaban untuk soal yang ketiga. Oke, jadi cukup segitu pembahasan dari tugas UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.